Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sama siapa kesini? Wah, kurang seru. Yang kesini sendiri? Silakan diperhatikan, banyak yang masih sendiri. Istrinya nggak ikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah datang jauh-jauh. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi. Saya dapat japri beberapa orang. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Bandung. Saya maksudnya. Ada yang dari Palembang. Ini luar biasa ya. Subhanallah, ini salah satu di antara bukti kebesaran Allah. Karena yang menggerakkan kita untuk bisa bareng di sini dari berbagai macam tempat, dari jarak yang macam-macam, ada yang jauh banget, ada yang di sebelah masjid. Itu yang ngegerakin kita itu siapa? Allah SWT. Kalau bukan Allah menggerakkan hati kita, nggak bakalan kita bisa sampai di sini. Walaupun rumah kita di sebelah masjid, kalau Allah nggak ngegerakin hatinya, malah dia termasuk orang yang asing ke masjid. Dan banyak tuh cerita orang rumah di sebelah masjid, sekali-kalinya ke masjid, tanyanya toilet di mana coba. Padahal rumahnya di sebelah masjid, tapi toilet masjid nggak tahu di mana, tempat wudhu di mana nggak ngerti, karena saking jarangnya ke masjid. Udah gitu masuk ke masjid itu kayak orang yang asing, melihat orang semuanya malaikat, dia sendiri yang setan gitu. Wah, ini malaikat semua gitu. Sebaliknya, orang di dalam masjid kadang-kadang karena baru-baru hijrah nih, lagi semangat-semangatnya keluar masjid, semua orang dilihat setan, dia sendiri yang malaikat gitu kan ya. Nggak boleh kayak gitu. Bisa jadi orang yang di luar masjid itu lebih malaikat daripada kita yang baru belajar. Dia mungkin sholatnya di masjid yang lain, atau ada kesolehan dia yang kita nggak ngerti. Yang jelas kita jadi ngumpul di sini hari ini dari tempat yang berbeda-beda. Ini sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan hati berapa orang nih? Banyakan ceweknya. Udah segitu aja, nggak usah ditambah. Banyakan ceweknya. Ceweknya kurang lebih sekitar 10.000 nih. Cowok-cowoknya sekitar 5.000. 1:2. Tapi di sini banyak yang masih sendiri. Di sini udah buket begitu ya. Udah dibuk. Kenapa saya jadi ngelamun ya? Nah, kurang lebih 5.000 anak muda, alhamdulillah teman-teman semuanya nih berkumpul hari ini dari tempat yang berbeda-beda karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata buat Allah itu mudah banget menggerakkan hati sekian ribu anak muda sekaligus untuk berkumpul di satu tempat dengan jarak yang macam-macam, dengan kesulitan di jalan yang berbeda-beda. Itu mudah banget buat Allah. Kalau ribuan orang Allah gerakan hatinya dan itu mudah, apalagi cuma satu orang ya, untuk datang ke rumah
Itu lebih mudah lagi. Jadi jangan berputus asa. Toh ribuan orang bisa Allah gerakkan sekaligus, apalagi cuman satu orang. Ribuan orang bisa Allah taklukkan hatinya, apalagi menaklukkan hati calon mertua yang berkumis tebal ya. Itu mah mudah banget buat Allah. Tinggal kita minta, ya Allah, kumisnya sih tebal tapi hatinya baik gitu kan. Ternyata husnuzon kita jadi kenyataan, hatinya baik. Pas kita datang dia udah bersih-bersih, udah gak tebal. Gak penting sih ini pembahasannya. Nah teman-teman, ini jadi bukti nih bahwa Allah tuh kalau mau menggerakkan seseorang itu mudah banget buat Allah. Menggerakkan hati dosen pembimbing kita ketika lagi ngerjain skripsi gitu kan, itu mudah banget. Datang bismillah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa? Nabi Musa pas menghadapi siapa? Wah ngeri juga ya. Doa untuk Firaun dipakai nih. Mau ketemu dosen. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan lancarkanlah ucapan lisan saya sehingga beliau faham apa yang saya ucapin. Gak usah kita yang insya Allah lisannya normal. Nabi Musa yang lisannya ada sedikit sakit, saya nggak bilang cacat ya, ada sakitnya karena waktu kecil kan Nabi Musa pernah makan arang. Tahu arang ya? Ceritanya waktu Nabi Musa bayi, Nabi Musa tuh lagi digendong sama istrinya Firaun, dan Nabi Musa kayak ngeklik gitu sama istrinya Firaun, ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba Firaun masuk ke kamar. Istri Firaun penasaran, selama ini Firaun gak pernah gendong bayi angkat mereka. Akhirnya istri Firaun bilang, Fir, lo coba gendongin. Kan panggilannya Fir ya. Kalau Aun susah manggilnya. Fir, lo kan gak pernah gendong anak kita. Lucu loh, coba lo gendong sekali aja. Males ah gua gitu. Ini Mesirnya jadi Indonesia banget lah. Enggak, gua males sama anak itu, ntar lagi juga gua bunuh gitu. Jangan, ini anak luar biasa. Coba kamu gendong, pasti kamu akan ngerasakan kehangatan, jadi dekat sama dia. Coba deh sekali. Dipaksa-paksa sama Asia, akhirnya digendong juga sama Firaun. Baru digendong, yang tadi wajah Musa ketawa-ketawa, tiba-tiba jadi cemberut. Coba lihat Musa. Musa bayi loh ya, masih umur kurang dari setahun. Anak kecil, bayi udah kenal ini musuh saya nih. Jadi kalau kita mau tahu kita nih soleh apa enggak, coba gendong anak kecil. Kalau pas kita gendong dia tiba-tiba nangis, ini bahaya nih, harus banyak istighfar. Terutama anak mantan. Itu pasti nangis tuh. Ada pesan sponsor gitu kan, pasti nangis lah dia. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya anak, tiba-tiba ada cowok gendong anak teman-teman terus nangis, tuh kayaknya ada indikasi M titik lah, mantan. Kenapa anak saya nangis di tangan kamu? Kamu mantan istri saya ya? Mantannya istri maksudnya. Enggak salah. Nah, Firaun gendong nih Musa, jadi berubah ekspresi, yang tadi senang tiba-tiba jadi marah. Kata Firaun, Asia nih kenapa nih anak kok jadi ngelihat saya kayak benci banget gitu. Kata Asia, oh mungkin belum kenal, coba kamu dekap lebih rapat lagi biar dia hangat. Didekap sama Firaun, pas sudah dekat Musa narik jenggotnya Firaun sekuat tenaga sampai merontok beberapa jenggotnya Firaun. Coba bayangin, kecabut loh jenggotnya Firaun dan berdarah. Itu kekuatan Musa alaihissalam. Menurut saya nih, Nabi paling tangguh itu Nabi Musa secara fisik. Kalau dibilang dengan bahasa kekinian tuh, Musa itu paling keren, paling cocok jadi kayak juara MMA gitu.
Nabi paling tangguh lah menurut saya, keren banget. Juara MM nggak ada apa-apanya dibandingkan Musa, atau yang ultimate fight gitu kan. Nah, ketika udah kecabut jenggotnya Firaun terus berdarah, dilemparlah Musa oleh Firaun karena Firaun kaget. Kok anak bayi kayak kesetanan gitu bisa nyambut jenggot orang dewasa dan berdarah loh kan, kuat banget kan berarti. Dan jenggot Firaun itu zaman ala-ala Firaun kuno gitu, zaman Mesir kuno kan jenggotnya modelnya dibentuk terus panjang. Dicabut sama Musa, dilempar. Terus Firaun murka, kata Firaun, pokoknya ini jelas nih tanda-tanda bahwa dialah yang ada di dalam mimpi saya. Emang dia benci sama saya dari awal juga, dari sejak dia datang ke istana ini emang gak suka sama saya, kata Firaun. Jadi curhat gitu kan Firaun. Kata Asia, duh kasihan anak bayi kalau dilempar gitu. Asia nangis-nangis meluk Musa gitu. Kata Firaun, besok saya akan panggil semua penduduk Mesir dan akan saya pertontonkan mereka gimana saya menyembelih bayi dari Bani Israel. Dan ini keputusannya udah final, udah gak bisa diganggu gugat. Akhirnya malam itu Asia gak tidur, berdoa aja nih gimana cara menyelamatkan bayi Musa. Allah memberi ilham kepada Asia, sehingga paginya Asia ketemu sama Firaun, bilang gini, Fir, saya ada ide nih. Ide apa? Kita mau bikin bisnis apa? Bisnis online gimana? Jadi nggak fokus. Saya ada ide nih. Menurut saya bayi Musa ini nggak salah. Dia masih anak-anak, nggak ngerti kalau kamu itu jenggotnya itu jenggot, dikirain itu mainan, squishy atau apalah gitu. Dia nggak ngerti kan squishy jenggot gitu ya, squishy apel apa. Jangan-jangan dia nggak ngerti. Terus gimana taunya dia ngerti nggak ngerti? Coba terakhir permintaan saya sebelum kamu mengeksekusi Musa. Coba taruh Musa bayi ini di tengah, terus di sebelahnya taruh satu roti makanan, satu lagi bara api, arang gitu. Kalau dia memilih roti berarti dia ngerti, maka silahkan bunuh dia. Kalau dia memilih arang berarti dia nggak ngerti, namanya anak bayi, berarti maafkanlah dia. Logis juga nih pikir Firaun. Ya udah kalau gitu. Dan Firaun yakin pasti nggak mungkin milih arang, soalnya panas, pasti milihnya roti, ditambah lagi coklat dengan harum-harum makanan. Ditaruh Musa di tengah, anak bayi, kanan kirinya ditaruh roti dan arang. Ketika diperhatikan, lama-lama Musa merangkak ke arah arang, diambil tuh arang dengan tangannya, dimakan. Sejak saat itu lidah Musa menjadi sakit, keluh dan tidak bisa bicara dengan lancar. Itu kalimat dari wahlul 'uqdatan min lisani. Itu maksud dari kalimat wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lancarkanlah keluh yang ada di lisan saya. Uqdah itu keluh, gak bisa ngomong dengan lancar. Lancarkanlah keluh yang ada di lidah saya sehingga Firaun ngerti. Tiba-tiba setelah sekian tahun, Musa anak kecil, Musa anak ABG, Musa udah nikah, hijrah status gitu. By the way, Musa nikahnya di mana? Di Jordania. Dulu namanya Madian. Nikah sama cewek penggembala. Kan Musa lagi hijrah nih dari Mesir ke Madian karena dikejar-kejar tentara Firaun. Kenapa dikejar tentara Firaun? Soalnya Musa nggak sengaja nyolek orang mati. Lo gitu banget sih, mati. Baru ngomong gitu udah mati, belum diapa-apain ya. Ada Bani Israel ribut sama orang Kipti, Egyptian, orang Mesir asli nih. Karena yang ini Bani Israel keturunannya Musa, kabilahnya Musa, kaumnya Musa, yang ini kaumnya Firaun. Musa ngebelain Bani Israel. Lagi pula waktu itu kalau nggak salah Bani Israel yang terzolimi, dibelain Bani Israel sama Musa. Terus yang orang Kiptinya cuma dicolek doang, didorong dikit lah gitu, mati, kelepek-kelepek, hilang aja. Kenapa nih orang? Jangan-jangan dia memang kena serangan jantung gitu ya. Akhirnya Musa mengatakan, ya Allah, saya nggak sengaja membunuh dia, ini pasti kerjaan setan, kata Musa. Ini by the way ya, satu-satunya suuzon yang berpahala itu suuzon sama setan. Sama setan tuh nggak boleh husnuzon, harus suuzon. Ini setan yang kerjaannya nih. Terus jangan kita bilang, lo jangan nyalahin setan, kasihan tahu. Enggak. Setan itu harus disuuzonin. Kalau manusia husnuzon. Satu-satunya husnuzon yang berdosa itu husnuzon sama setan.
kasihan ya setan, pasti dia nggak tahu apa-apa, kita aja yang Akhirnya Musa lari ke Madian. Dan Musa ini emang laki-laki yang tangguh, tapi dia nggak pamer. Badannya itu six pack, perutnya tuh six pack. Kalau kita kan one pack ya, one pack masih mending, ada zero gitu. Ini six pack, terus pokoknya badannya bagus. Tapi Musa badannya bagus, nggak pernah pamer. Kita kan baru fitness sekali udah pakai baju segini. Kalau perlu nggak pakai baju kemana-mana, gaya lihat gua nih baru fitness padahal belum ngebentuk juga. Musa itu kalau pakai baju selalu rapat, walaupun sebetulnya yang kesini kan bukan aurat, tapi Musa tetap menutup karena ini Nabi, ada fikih tersendiri. Jadi SOP Nabi sama umatnya itu beda teman-teman. Dan emang kayak gitu, Nabi Muhammad tuh punya SOP sendiri, kita punya SOP sendiri. Di antaranya misalnya nih, Nabi Muhammad nggak boleh nerima sedekah. Kalau kita boleh nerima sedekah. Nabi Muhammad itu nggak boleh mewariskan harta. Jadi Nabi wafat, hartanya itu jadi milik umat, nggak boleh diwariskan ke keturunannya. Dan itu SOP Nabi. Nabi Muhammad punya istri sekian, kita nggak sama sekali. Nah ini kan SOP-nya beda nih. Bukan nggak sih, belum lah ya. Belum. Nah, SOP-nya beda nih. Nah, Nabi Musa juga gitu. Beliau menutup auratnya semuanya sampai nggak pernah kelihatan, bahkan pakai baju pendek aja nggak pernah. Saking luar biasanya. Sampai muncul kayak isu fitnah. Katanya Musa itu punya penyakit kulit, kata Bani Israel. Udah gitu dijadikan hashtag viral pula. Viral di antara Bani Israel. Kalau Musa itu Musa penyakit kulit. Jadi trending topik gitu di antara Bani Israel. Difitnah. Karena Musa banyak difitnah sama Bani Israel, kan Bani Israel tuh suka gosip ya. Pokoknya acara-acara infotainment mereka tuh selalu Musa yang muncul. Musa penyakit kulit, Musa kudis, Musa kurap, Musa apa. Banyak banget fitnah terhadap Musa. Akhirnya Allah yang ngebelain Musa. Allah posting nih. Di akhir surat Al-Ahzab tuh ada kisah gimana Allah ngebelain Musa yang difitnah punya penyakit kulit. Caranya Allah keren banget, cara ngeposting video tentang Musa tuh. Jadi bukan poster ya, fitster. Ditampilin bahwa Musa lagi mandi di sebuah oasis, bajunya ditaruh di atas batu. Cuman pakai celana doang, mandi. Pas sudah selesai mandi mau ngambil baju, batunya pindah. Akhirnya Musa bingung nih gimana cara ngambil bajunya nih, pakai kayak galah gitu, mengambil baju di atas batu. Pas mau diambil, batunya lari. Allah yang berfirman kepada batu, ya batu lari tuh batu. Ini batu luar biasa, kayaknya dia senang jogging gitu ya, kayak Indo Runners lah ya. Batunya tuh lari, dikejar sama Musa. Batu, baju saya, batu baju gitu. Thawbi hajar kalau dalam bahasa Arabnya. Kemana larinya si batu teh? Larinya ke tempat-tempat ngumpul anak-anak muda Bani Israel. Lewat skatepark Bani Israel gitu. Ada anak-anak Bani Israel lagi main skate, lagi ngulik gitu, lagi ngetrik, lagi kickflip gitu kan. Tiba-tiba Musa lewat. Wih, badan Musa lebih keren dari badan kita gitu. Jadi mulai viral lagi nih, badan Musa keren. Lewat anak-anak futsal Bani Israel lagi main futsal, ngelewatin BMX, pokoknya kumpulan anak-anak street Bani Israel ya. Lewat sampai berhentinya di pasar Bani Israel. Pas sudah berhenti di pasar Bani Israel, diambil tuh baju sama Musa, dipakai dengan keadaan malu karena ditonton banyak orang, cewek-cewek gitu-gitu. Karena Musa kan terlalu keren ya. Ini belum ketemu Yusuf, ini baru ketemu Musa. Karena marah Musa kepada batu, dipukul tuh batu sama Musa sampai retak. Ini makanya saya bilang juara Ultimate Fight itu memang keren sih. Batu gede aja tuh bisa retak dipukul sama Musa. Dia jadi kalau sasaknya itu bukan dari goni atau batu. Gua tangan gatal batu. Musa, kalau tangannya gatal cari batu. Kita tangan gatal paling cari tisu gitu-gitu kan. Beda banget lah sama Musa. Nah, karena Musa pernah mukul orang Egyptian,
terus mati, mukulnya padahal dicolek doang, lari ke Madian. Sampai di Madian lagi duduk capek ngelihat dua cewek lagi ngantri ngasih minum ternak. Terkenal kan kisahnya di surat Al-Qasas dan di surat Toha. Dilihat sama Musa, duh kasihan banget tuh cewek berdua nunggu giliran laki-laki penggembala memberi minuman ternak mereka, baru nanti giliran yang cewek. Dideketin sama Musa, kak lagi ngapain? Ma khatbukuma, apa masalah kalian? Lagi ngapain kalau bahasa kita? Kalau kita kan datang boleh selfie. Selfie kita mintanya, ini enggak lagi ngapain? Enggak, kami pengen ngasih minuman ternak tapi harus ngantri sama yang cowok-cowok. Oh ya udah biar saya aja yang ngasih minuman ternak, biar nggak perlu ngantri karena sesama cowok. Diambil ternak cewek ini sekitar 100 ekor onta, diberi minuman oleh Musa. Dan ini harus kita bayangkan dengan ilustrasi sejarah, jangan dengan imajinasi kita yang kekinian. Kenapa? Ngasih minuman ternak itu sumurnya itu bukan timba kecil teman-teman. Timba kita kan kecil tuh. Timba Arab itu dari kulit, terus di luarnya kayu. Timbanya tanpa air aja udah berat tuh. Ditambah lagi ukurannya, diameternya mungkin setengah meter gitu, diameternya doang. Bahkan ada yang hampir 1 meter, gede timbanya, turun ke sumur. Sumurnya tuh gede, bukan sumur kayak kita yang kecil terus timba dari atas pakai tali. Dia turun, ngambil air, terus naik lagi ke atas. Bayangin 100 ekor onta. Satu onta bisa minum satu timba itu, berarti 100 kali naik turun. Padahal habis perjalanan berapa? Touringnya tuh baru beberapa ratus kilo. Habis touring dari Mesir ke Yordan. Dan belum makan, cuma minum air doang, bayangin. Kita kalau touring datang-datang kan tidur. Ini datang-datang ngangkat air 100 kali, turun ke sumur, naik lagi, turun, naik lagi. Sehingga cewek ini memperhatiin, wah ini cowok keren juga nih. Diperhatiin sama dua cewek ini, nanti ketahuan perhatiannya. Keren, dia kuat, tapi dia amanah. Nggak sambil ngangkat air, ngelirik, nggak. Terus kalau ceweknya ngelihat, dia pura-pura gagah gitu. Pas ceweknya nggak ngelihat, jatuh gitu ya. Itu mah kita banget tuh yang caper-caperan. Nabi Musa nggak gitu, amanah banget. Dilihat nggak penting buat dia. Jadi elegan gitu. Ngangkat, ngasih minum. Udah selesai, Mbak, ini udah selesai. Oh ya, makasih Mas gitu. Mas, namanya siapa? Mas Musa. Pulang ke rumah, ngadu ke ayahnya. Pah, gitu. Ayahnya tuh ada yang bilang Nabi Syuaib, ada yang bilang keturunan Nabi Syuaib. Pah, tadi tuh kita dibantu sama laki-laki yang soleh, makanya jadi cepat pulang hari ini. Ya udah undang laki-laki itu ke rumah biar dinar sama kita gitu. Diajak dinar. Datang salah satu dari dua cewek tadi, tamshi ala istihya, jalannya malu-malu. Jadi mau datang, aduh ngomongnya gimana ya? Mau ngasih tahu tapi gimana ya bahasanya. Akhirnya dia paksain dalam keadaan wajahnya malu-malu gitu. Diam-diam dia datang, Mas, ayah saya ngundang Mas ke rumah untuk makan malam, untuk ngucapin terima kasih. Oh ya boleh. Ya udah jalan pulang ke rumah. Jalannya Musa di depan, ceweknya di belakang. Ini etika berjalan dengan cewek yang bukan, ya, yang belum jelas statusnya. Cowok di depan, cewek di belakang. Kalau nggak tahu jalan, tinggal Sherlock dong. Kan gampang sekarang mah tinggal Sherlock ya. Rumah lu di mana? Udah Sherlock aja. Aduh aku habis kuota nih. Alasan. Ya udah teringat aja sama aku. Passwordnya apa? Nama kamu. Bahaya nih. Udah jalan berdua, belok kanan, belok kiri. Pokoknya Musa di depan supaya Musa nggak memperhatikan cara si cewek jalan. Nggak boleh ngelihat cara cewek jalan, apalagi cara cewek berkendara. Kayak Aisyah dulu pernah ketinggalan sama siapa? Sofwan bin Mu'attal, sahabat keren dari Madinah. Pas ketinggalan dari pasukan Nabi, Aisyah lagi duduk di atas batu, Sofwan datang ngeliat Aisyah, terus Sofwan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ucapan kalau kita ngelihat cewek sendirian. Bukan, wah, bukan. Kesempatan gitu, bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngelihat ada cewek pulang dari masjid sendiri, gak ada temennya, gak ada angkot yang bisa dia naikin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bareng saya aja yuk. Enggak. Bareng saya maksudnya apa? Kalau di zaman Sofwan teh
barengnya itu dia naik, dia jalan kaki, Aisyah yang naik kendaraan. Nah caranya dia taruh onta di sebelah Aisyah, Safwannya menjauh dan membelakangi supaya nggak ngelihat gimana cara Aisyah naik ke atas kendaraan. Lihat etika, akhlak orang yang solih. Jadi bukan, wah dia nih cantik, keren, penasaran kalau dia naik kendaraan gimana ya cara naiknya. Enggak, itu kepo ya, kepo yang dilarang. Jalan Musa sampai ke rumah si cewek lagi disiapin makanan gitu. Pas ayahnya ke belakang, salah satu dari cewek ini ngomong ke ayahnya, Papa kan butuh pekerja yang bisa ngasih minuman ternak. Kayaknya laki-laki itu juga butuh kerjaan. Dan menurut kita dia laki-laki yang baik dan kuat. Si ayahnya ngerti bahasa elegan dari putrinya. Berarti putri saya memperhatikan laki-laki. Artinya dia ada perasaan. Karena selama ini gak pernah tuh cewek ngomongin tentang cowok sama sekali. Di list kontaknya aja gak ada cowok. Cewek semua tuh isi list kontaknya ya. Kalau kita lihat namanya Aisyah, Fatimah gitu, nggak ada misalnya namanya Muhammad atau siapa gitu. Nggak ada Bang, semuanya Kak. Mungkin ada juga, cuman diganti nama kali. List kontaknya aja nggak ada cowok. Berarti dia kan nggak pernah dekat sama cowok, nggak pernah merhatiin laki-laki. Tiba-tiba dia mengkomentari seorang laki-laki, berarti ada hati nih. Ayahnya langsung ngerti ini sinyal dari putrinya untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Bahasa elegan orang dulu. Kalau sekarang kan vulgar. Pengen nikah sama dia. Langsung aja, godain kita dong atau apalah gitu-gitu. Kalau dulu elegan, kalau sekarang vulgar. Akhirnya laki-laki ini bilang ke Musa, ya Musa, kamu statusnya apa? Masih single, nggak jomblo karena nggak punya mantan. Single, kok kamu manggilnya Pak? Kalau sekarang kan udah kepedean gitu, kegeeran. Single Pak gitu, bukan Pak ya. Pak, oh ya udah, mau nggak nikah sama putri saya dengan mahar kerja sekian tahun. Kalau kamu sempurnakan jadi 10 lebih baik dan seterusnya. Akhirnya Musa nerima, menikahlah dengan perempuan itu. Ini cerita apa sih? Moral of the story adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merencanakan kehidupan kita, teman-teman. Kita cuman perlu menjaga masih on the track apa enggak nih. Kita cuma perlu ngejaga kita nih masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak. Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi, biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana. Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja, jangan sampai keluar batas saja. Dan insya Allah jalan itu nggak akan membawa kita kepada kehancuran atau kerugian. Nggak mungkin. Allah yang merencanakan. Mungkin adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang gak nyaman. Kayak misalnya Musa, adegannya insiden pembunuhan, tiba-tiba hijrah ke Madian. Bisa aja insiden kayak gitu terjadi, bukan maunya kita, takdir Allah. Tapi dibalik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah, nanti malah kita mensyukurinya. Sekarang kita menganggapnya musibah, someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat, rahmah. Kita aja yang belum mengerti. Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah persepsi kita. Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah, kita akan menyebutnya bukan musibah, itu rahmat. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nyebutnya musibah. Sama kayak misalnya, aduh judul ini ditolak sama dosen pembimbing, sehingga kita harus ganti judul yang baru. Kita anggap tuh musibah kan? Padahal justru judul yang kedua, yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang nilai cum laude, lewat judul yang kedua itu, itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa, judul yang kedua sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga kadang-kadang kita pernah nulis skripsi, tesis, disertasi tentang judul itu, kita jadi expert di bidang itu, sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berpikir kita yang mana nih. Mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah. Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun, itu sebuah insiden. Musa dihanyutkan ke sungai Nil, itu sebuah kejadian yang kayaknya tragis banget. Terus Musa ngebunuh orang. Terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi nggak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita nggak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah,
Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya